Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi. Saya berasal dari kelas 12 agama. Ingin menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh Bapak tadi pagi atau tadi siang. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sanad, matan, dan rawi dalam sebuah hadis? Matan adalah akhir dan sanad inti dari hadis karena mengandung segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Rawi adalah seorang yang menghimpun hadis Nabi ke dalam suatu kitab hadis setelah diambil hadis dari guru. Yang ketiga, sanad adalah rentetan orang yang menghubungkan dari satu perawi hadis hingga sampai pada Nabi Muhammad jadi rawi. Matan dan sanad merupakan bagian dari suatu hadis. Soal yang kedua, jelaskan 3 cara mengubah suatu kemungkaran menurut hadis Rasulullah. Yang pertama, ukuran keimanan seorang ternyata tidak hanya dilihat dari ibadahnya, solatnya, puasanya, hajinya, dan seterusnya. Akan tetapi juga dilihat dari sikapnya ketika melihat dan merespon kemungkaran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyebut kemungkaran dalam suatu bentuk nakirah atau indefinite. Apa maknanya? Maknanya, kemungkaran yang dimaksud berlaku umum, berlaku pada semua jenis kemungkaran, berlaku pada semua tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dengan demikian, ia tidak hanya terbatas pada urusan akidah, ibadah maddah, dan seterusnya. Yang ketiga, mengubah kemungkaran dengan tangan atau kekuasaan diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam urutan pertama. Pasalnya, kekuasaan itulah yang memiliki peran efektif dan strategis dalam mengubah kemungkaran. Soal yang ketiga, ada 5 hak kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya. Sebutkanlah. Yang pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan yang bersin. Soal yang keempat, apakah yang dimaksud dengan hadis hasan, hadis mutawatir, hadis sahih, hadis mardud, dan hadis makbul? Yang pertama, hadis hasan. Hadis hasan sahih merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi kriteria hadis sahih, namun terdapat jalur lain yang bernilai hasan sesuai dengan rumusan At-Tirmizi. Yang kedua, hadis mutawatir ialah suatu hadis hasil tanggapan dari pancan indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan sepakat berdusta. Hadis yang ketiga, hadis sahih merupakan hadis yang disanadkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Yang keempat, hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan tidak pula syarat hadis hasan. Artinya, hadis mardud adalah hadis yang tidak jelas kebenaran riwayatnya, yang disampaikan perawi secara bahasa, artinya yang ditolak dan tidak diterima. Yang kelima, hadis makbul. Hadis makbul adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat untuk diterimanya riwayat. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahawa hadis adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat, baik itu terjadi pada sanadnya atau pada matanya. Soal yang kelima, sebutkanlah 5 orang dari sahabat Nabi yang baik meriwayatkan hadis. Yang pertama, Abu Hurairah. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Yang ketiga, Anas bin Malik. Yang keempat, Aisyah bin Abu Bakar. Yang kelima, Abdullah bin Abbas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terjadi kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.